Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Surga. Ceramah kali ini dibawakan oleh Ustadz Abu Humairah. Semoga ceramah beliau menjadikan jalan kepadanya dan mendapatkan surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini, karena memang suasana juga masih bulan Muharram dan juga permintaan sahibul bait, kita akan membahas seputar bulan Muharram, apa saja keistimewaannya dan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalamnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya pembahasan ini sering dibahas, bahkan oleh sebagian ustadz-ustadz yang lain juga mungkin sering dibahas. Tetapi nggak apa-apa kita murojaah supaya lebih menyegarkan ingatan kita tentang bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di masyarakat umumnya bulan Muharram ini, bulan Muharram itu diidentikan dengan bulan yang disebut dengan bulan keramat ataupun bulan sial, gitu ya. Itu umum di masyarakat. Saya masih kecil pun menganggap seperti itu. Sampai-sampai sebagian orang-orang tua di zaman itu, atau di zaman dulu, termasuk nenek-nenek saya juga dulu tuh, saya masih ingat itu, suka merendam keris. Awalnya tidak tahu alasannya, kenapa kok kalau sudah bulan Muharram itu kok keris-keris itu direndam gitu ya. Rupanya belakangan paham bahwa apa yang mereka lakukan itu katanya untuk membuang sial. Jadi supaya jangan tersentuh dengan kesialan, maka pusaka-pusaka tua-tua itu harus direndam. Padahal kita bingung juga gitu ya, apa hubung kait keris direndam dengan sial? Kan sebenarnya nggak ada hubungan tuh. Tapi itulah kepercayaan gitu ya. Bahkan di sebagian tempat saya masih ingat waktu saya berdakwah sama Ustaz Soleh kalau tidak salah. Ketika itu di salah satu pulau di dekat Moro sana. Jadi saya masuk dengan beliau itu, kok sepi kampung itu, nggak ada orang. Pada siang-siang tuh, satu pun nggak ada orang. Rupanya mereka nggak berani keluar rumah. Jadi cobalah kita bertanya sama orang yang ada di situ, kenapa kok kampung itu sepi? Rupanya mereka menganggap bahwa kalau seandainya mereka keluar rumah, mereka akan tersentuh kesialan. Karena mereka sedang memberi makan jin katanya. Ngasih sesajen kepada jin. Jadi coba waktu itu saya dengan Ustaz Soleh itu melanjutkan perjalanan sampai ke kebun durian. Rupanya manusia itu kumpul semua di kebun. Saya pikir waktu itu karena lagi panen durian kan,
Oh mungkin semua orang di kebun. Rupanya orang-orang yang di kebun itu tidak berani pulang, dan orang yang di rumah tak berani ke kebun. Jadi yang sudah di kebun tidak bisa pulang dia. Karena kalau pulang itu takut disambet atau apa gitu ya sama jin, sehingga mereka menunggu beberapa hari di kebun baru pulang. Dan waktu itu memang di bulan Muharram peristiwanya kan. Jadi sebagian orang-orang pulau itu mereka ngasih sesajen untuk ngasih makan jin gitu. Alasannya seperti itu. Bahkan ketika itu saya melihat anak-anak pakai gelang dari benang warna kuning. Jadi saya bertanya lah, berdialog dengan orang kampung situ, kenapa anak-anak sini kok hampir semua pakai gelang? Mau ada anak-anak yang bayi atau yang agak gede itu ada gelangnya, entah di leher, entah di tangan, entah di kaki. Jadi coba saya tanya, kenapa kok, untuk apa gelang itu ya? Orang biasa gelang itu kan pakai emas atau perak atau besi, ini gelang pakai benang gitu ya, benang warna kuning. Rupanya keyakinan mereka bahwa benang itu diambil dari kuburan yang dikeramatkan, sehingga bayi yang lahir itu harus dibawa ke kuburan itu, kemudian dipotongkan benang, kemudian dikalungkan entah di kaki, di tangan, di leher, supaya anak-anak itu jauh dari penyakit. Jadi benang itu jadikan tolak bala. Coba bayangkan ya. Sampai keyakinan seperti itu. Padahal kalau kita beli obat di apotek saja cari benang susah kan itu ya. Kecuali tukang jahit, nah itulah baru dapat benang. Tapi itulah keyakinan menjadikan sebab yang bukan sebab kan orang-orang itu. Bahkan setiap tahun kalau kita lihat di Jawa Tengah ya, kalau tidak salah ya, yang sapi bule itu Jawa Tengah ya, sapi bule ya. Iya. Itu namanya Pak Selamat pula tuh. Iya. Iya. Iya, saya kira Pak Selamat itu orang gitu ya. Rupanya sapi bule gitu ya. Sapi karena warnanya putih disebut bule. Rupanya kalah sapi tempatan dengan sapi bule. Jadi itu kalau setiap tanggal 10 Muharram ya, Asyura itu dikeluarkan. Saya coba lihat browsing di YouTube, baca-baca gitu ya. Subhanallah ya, sampai kalau sapi itu dikeluarkan, itu warga sekitar itu memuliakan luar biasa sapi itu. Jadi mereka berdesak-desakan ingin mengusapnya, kemudian kalau sudah kena tuh di badan sapi itu diusap-usapkan ke badannya. Coba bayangkan kalau sapi itu baunya apa gitu ya kan, itu sama aja memindahkan bau ke dalam badannya kan itu. Yang lebih parah lagi, sampai pun kalau buang hajat sapi itu, sampai berak gitu ya, itu kotorannya sampai diambil gitu, dibawa pulang ke rumah untuk bahan mengepel rumah. Daripada pakai sunlight, pakai itu katanya, karena membawa berkah. Nah ini kan terjadi negeri kita seperti ini. Bagaimana mungkin kemudian seekor sapi dikeramatkan gitu ya? Kalau yang melakukannya bukan orang Islam sih, lakum dinukum waliyadin ya, kita tidak mungkin angkat bicara. Boleh jadi itu keyakinan mereka, seperti orang Hindu, Buddha punya tradisi, kita tidak mungkin mengusik ya, karena masing-masing agama itu punya keyakinan. Masalahnya yang terlibat dalam ritual itu, mereka adalah orang-orang yang secara zahir atau secara lahiriah itu mereka Muslim. Itu masalahnya. Ketika yang mengadakan acara itu seorang Muslim, seperti umpamanya di bulan Muharram juga ada namanya petik laut yang melarungkan kepala kerbau di lautan. Itu setelah melakukan ritual-ritual seperti itu, baca doa pula di situ tuh. Yang doa pula Pak Ustadz. Ya. Kan sayang kepala sapi dilarungkan di lautan itu. Padahal kepala sapi itu kalau dimasak kan bisa tuh satu kampung tuh. Ya. Kenapa pula dilarungkan di lautan gitu ya? Tentu ada sebuah keyakinan, wallahu alam, apakah untuk sesajen kepada Nyi Roro Kidul kan nggak tahu juga kita ya kan. Tapi yang jelas ini keyakinan seperti ini
Ini dilakukan oleh sebagian yang secara lahiriah mereka muslim, dan itu terjadi di bulan Muharram. Terjadi di bulan Muharram, artinya bahwa kesan dari sini bahwa Muharram itu bulan keramat, bulan sial, tidak membawa keberuntungan, sampai sebagian orang mau nanam modal tak berani, mau nikah pun tak berani, mau bangun rumah tak berani, mau pergi jauh-jauh juga nggak berani, dan begitu seterusnya, takut ditimpa kesialan. Itu kesan daripada bulan Muharram di mata masyarakat kita ini. Kesannya bulan sial. Tapi kalau kita mengacu kepada agama yang lurus, agama yang hak, agama Islam ini, kita lihat surah At-Taubah ayat 36. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan kata Allah. Dan dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan ashhurul hurum. Bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang teramat sangat istimewa. Bulan-bulan hurum. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Karena bulan-bulan itu sangat mulia, bulan-bulan itu sangat istimewa, maka di ujung ayat Allah mengatakan jangan melakukan kezaliman di 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum itu. Ketika Nabi SAW berada di Padang Arafah, tepatnya ketika pelaksanaan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Lah salah satu pesan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada itu adalah mengingatkan tentang At-Taubah 36. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inna zamana qad istadara alaikum, inna zamana qad istadara alaikum kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram war rajabul mudhar bainal jumada wa sya'ban. Ini salah satu petikan daripada khutbah Nabi. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sesungguhnya hari-hari itu diputarkan kepada kalian, waktu itu diputarkan kepada kalian. Dan 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan 4 bulan yang sangat-sangat mulia, yang 3 letaknya berturut-turut, dimulai daripada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan 1 terpisah. Kemudian Rasul mengatakan itulah bulan Rajab, bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dari sini kita tahu bahwa hadis ini mentafsirkan Al-Quran. Allah tidak menyebutkan 4 bulan itu yang mulia apa saja, maka Rasul menyebutkan yang dimaksud 4 bulan mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itulah yang disebut Ashhurul Hurum. Ya. Adapun bulan Muharram itu satu di antara Ashhurul Hurum kan itu. Dan disebut Muharram. Muharram itu bahasa Arab. Dari harrama yuharrimu tahriman. Ya. Jadi Muharram itu artinya yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Maksudnya tidak boleh qital berperang. Jadi tidak boleh melakukan peperangan di bulan Muharram. Kenapa tidak boleh melakukan peperangan? Karena memuliakan bulan Muharram tadi.
Jadi bulan Muharram ini sebenarnya kemuliaannya bukan hanya Islam saja menetapkan, tidak. Sebelum Islam bulan Muharram itu sudah dimuliakan. Bahkan orang-orang jahiliyah saja di atas kejahiliahan mereka, di atas kesyirikan mereka, mereka memuliakan bulan Muharram itu. Salah satunya tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Bahkan kalau seandainya orang tua kita dibunuh di bulan Muharram sekalipun, kita tidak boleh mengambil darahnya. Maksudnya tidak boleh qisas. Harus nunggu keluar Muharram dulu. Dimaafkan dulu demi memuliakan bulan Muharram, gitu maksudnya. Lah ketika kemudian Islam datang, maka Islam makin mengokohkan kembali tentang kemuliaan bulan Muharram ini. Dikokohkan kembali bahwa Muharram itu memang bulan mulia, bulan istimewa dan luar biasa keistimewaannya di sisi kaum muslimin. Jadi dari sini kita tahu bahwa Muharram itu bukan bulan sial. Muharram itu bukan bulan yang membawa kesialan, tidak, tapi justru Muharram itu adalah bulan yang membawa keistimewaan. Di sini berbalik pemahaman antara Islam dengan tradisi, ya. Islam mengatakan mulia, sementara tradisi kita mengatakan sial, gitu ya. Maka ini berbanding terbalik, ya. Taib. Yang kita sayangkan adalah bulan yang teramat sangat mulia ini ada dua peristiwa besar yang kemudian saling berlainan arah, yang satu ke timur, yang satu ke barat, gitu ya. Acara ritual pertama yang dilakukan orang-orang Syiah. Syiah itu kalau datang bulan Muharram, mereka mengadakan ritual ulang tahun kesedihan, ya. Jadi orang Syiah itu kalau datang bulan Muharram sedih banget tuh. Mereka sangat sedih dan menyayat hati, gitu ya, sampai kesedihan mereka itu menjadikan mereka memukul-mukul badan-badan mereka dengan besi-besi, dengan pedang-pedang, dengan rantai-rantai, bahkan anak kecil aja diketuk kepalanya biar keluar darah itu. Kenapa mereka membuat ritual ulang tahun kesedihan coba? Karena mereka menganggap bahwa bulan Muharram itu bulan membawa kesialan. Kenapa disebut sial? Karena bulan ini terbunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali. Jadi Husain ibnu Ali terbunuh di bulan Muharram, atau disebut dengan peristiwa Karbala namanya. Jadi Husain itu awalnya disuruh datang ke Kufah karena ketika itu Yazid bin Muawiyah tidak disukai oleh orang-orang Kufah untuk menjadi khalifah pengganti bapaknya Muawiyah. Jadi mereka menginginkan Husain saja yang menjadi khalifah. Maka mereka mengatakan kepada Husain dengan menyurati, datanglah kau kemari wahai Husain, kami berbaiat, kita gulingkan kekuasaan Yazid itu. Entah kenapa Husain pula terpengaruh. Berangkatlah Husain dari Madinah atau dari Mekah ketika musim haji, padahal sahabat banyak yang ngasih nasihat jangan pergi karena itu Kufah itu umat yang gudur, umat pembangkang dan umat pengkhianat, kau akan dikhianati nanti. Tapi takdir Allah sudah berjalan kepada Husain, memang dia harus meninggal di situ. Akhirnya berangkat Husain dengan semua keluarga Nabi. Ketika sampai saja di sebuah tempat namanya Karbala, Husain bertanya, ini tempat apa ini? Maka orang-orang mengatakan Karbala. Maka Husain mengatakan karbun wabala. Karbun wabala. Karbun itu kesedihan, bala itu ya bencana. Berarti bencana yang membawa kesedihan, gitu ya. Nama tempatnya saja begitu. Kata Husain karbun wabala, katanya. Di tempat inilah Husain dibantai. Di Karbala, di Irak sana. Lah kematian Husain ini menyisakan kesedihan kepada orang-orang Syiah. Kenapa? Karena yang ngundang mereka itu orang-orang Syiah masalahnya. Syiah di zaman itu artinya Syiah yang memiliki loyalitas kepada keluarga Ali radhiyallahu anhu. Mereka yang mengundang
sebagian mereka pula yang membantai. Itulah yang kemudian menjadi penyesalan orang-orang yang mengirim surat kepada Husain agar datang ke Kufah, yang selepas kemudian beberapa tahun setelahnya mereka membuat pasukan yang disebut dengan pasukan Tawabin namanya. Pasukan orang-orang yang menyesal dan bertobat, akhirnya ingin membalas darah Husain dengan membantai siapapun yang terlibat dalam pembunuhannya. Sehingga kemudian dari peristiwa inilah menyisakan keperitan dan kesedihan orang-orang Syiah apabila datang di 10 Muharram, maka mereka akan terkenang bagaimana Husain disiksa, dibantai, bahkan kepalanya dipenggal, jasadnya dipisahkan dari badannya. Ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Madinah. Walaupun pendapat yang kuat menurut Ibnu Taimiyah bahwa kepala Husain itu dibawa ke Madinah dan dikubur di Madinah. Wallahu a'lam. Tapi lihat bagaimana orang-orang Syiah apabila datang bulan Muharram mengenang kematian Husain itu sampai memukul-mukul, menangis-nangis, meraung-raung. Anda bisa lihat di YouTube lah tuh. Darah mereka keluar dari badan-badan mereka, sampai bayi diketuk tuh biar keluar darah tuh. Biar bayi itu merasakan bagaimana Husain dipenggal kepalanya katanya. Lah kan ajaran-ajaran seperti ini bukan ajaran Islam. Karena Rasul yang mengatakan laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Kata Rasul, bukan termasuk umatku saat ada orang yang meninggal dia memukul-mukul pipi, dia merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak ala jahiliyah, kata Rasul. Sekarang apa yang dilakukan orang Syiah? Mereka memukul-mukul bukan dengan tangan, dengan pisau, dengan pedang, dengan besi, dengan rantai lagi, coba bayangkan. Sambil menangis-nangis, sampai histeris, sampai ada yang enggak sadar itu, sampai guling-guling, masya Allah itu. Ya. Padahal laki-laki itu bukan perempuan tuh. Itu mereka menganggap bahwa itu bagian daripada ritual syar'i menurut orang-orang Syiah apabila datang di tanggal 10 Muharram itu. Ini satu sisi ya, ada ritual ulang tahun kesedihan namanya, tapi melampaui batas ulang tahunnya. Sisi yang kedua terbalik pula. Ada umat itu yang justru ketika tanggal 10 Muharram merayakan kematian Husain, malah senang. Senang pula Husain mati itu. Ya, mereka yang disebut dengan kelompok Nawasib namanya. Kelompok Nasibah. Atau mungkin lebih dikenal dengan Khawarij. Kelompok Nasibah ini. Mereka kalau datang bulan Muharram di tanggal 10 makan-makan mereka. Enggak ada sedih-sedih raut-raut tuh. Malah mereka ketawa ketiwi, masak-masak, makan-makan, yang penting kenyang. Itu acara masak-masak, makan-makan tuh. Itulah orang-orang Nawasib tuh. Karena mereka merasa, karena kan mereka pembenci keluarga Nabi. Jadi ketika Husain meninggal senang, karena senangnya makan-makan. Ya, jadi luar biasa tuh. Ini kita yang mana nih? Yang makan-makan atau yang sedih nih? Kalau di Jawa ada namanya bubur suro tuh. Datang bulan Muharram makan bubur suro kan itu ya. Jangan pula yang makan bubur suro itu ke yang kedua pula kan. Jadi ada orang-orang ini yang justru senang kematian Husain itu, akhirnya ya itu buat pesta, makan-makan, masak-masak, itu seperti itu. Orang-orang Nawasib itu. Jadi satu sisi merayakan ulang tahun kesedihan, sisi lain pula merayakan ulang tahun kebahagiaan. Karena satu kematian Husain ibn Ali ini sama-sama di satu waktu tuh, di tanggal 10 Muharram tuh. Maka kita tidak boleh mengikut ke kiri ataupun ke kanan, kita harus tengah-tengah. Kita tidak boleh bahagia dengan kematian Husain karena dia mati syahid. Ya. Dan kita pula tidak boleh melampau dalam kesedihan sehingga harus memukul-mukul badan kan gitu. Cukuplah kita istirja inna lillah wa inna ilaihi rajiun, karena kita adalah ummatan wasata. Kita ini umat tengah-tengah. Kita tidak hulu dan tidak taksir. Kita tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Nah, kita tengah-tengah. Tidak hulu seperti orang-orang Syiah
yang mereka sampai memukul-mukul badan, tidak pula meremehkan seperti orang-orang Nawasib yang mereka malah makan-makan pula di tanggal 10 Muharram itu. Kita tengah-tengah, kita tidak gulu, kita tidak meremehkan. Ya. Itulah posisi bulan Muharram menurut kacamata dua kelompok Syiah dan juga Khawarij atau Nasibah. Lah ahli sunnah tidak ikut-ikut dalam masalah ini. Ahli sunnah tetap menganggap bulan Muharram itu bulan mulia. Dan bulan Muharram itu adalah satu di antara bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dia satu di antara 4 bulan hurum yang kita harus muliakan, dan dalam penanggalan dia adalah bulan pertama dalam penanggalan Islam. Bulan pertama itu maksudnya dalam tahun baru, itulah bulan Muharram itu, bulan pertama. Muharram, kemudian habis Muharram apa? Muharram apa? Rabiul Safar dulu. Muharram, Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram balik kan itu. Kalau nyebut Ramadan aja paling keras. Ya, karena paling hafal kan. Sama Syawal lah kan ada puasa gitu. Taib atau Rabiul Awal karena maulidannya. Taib. Jadi kembali kepada awal bahwa bulan Muharram ini dijadikan penanggalan dalam Islam itu sebagai bulan pertama dalam Hijriah. Sebenarnya sih kontradiktif ya. Kenapa begini? Harusnya penanggalan itu kan bukan di bulan Muharram tanggal 1-nya atau bulan 1-nya, harusnya kan di Rabiul Awal ya. Karena Rabiul Awal itulah peristiwa hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Kalau kita mengupas sejarah bulan Muharram, tidak ada hijrah di bulan Muharram itu. Hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kemudian dijadikan penanggalan hijriah pula bulan Muharram? Ya, tidak lain dan bukan tentu ini kembali kepada ijtihad. Karena memang ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa menetapkan bulan pertama, penanggalan pertama dalam hijriah itu diletakkan di bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu jatuh setelah bulan haji. Itu alasannya. Jadi bulan Muharram itu jatuh setelah bulan haji. Bulan haji itu bulan Dzulhijjah, itu bulan haji. Muharram itu setelah bulan haji. Karena ketika Umar mengumandangkan pengumuman bahwa Umar sudah punya, masyarakat Islam sudah punya almanak sendiri, penanggalan sendiri, tahun sendiri, itu diumumkan ketika di musim haji. Dan Umar mengatakan, sesampainya kalian di rumah-rumah kalian, sampaikan kepada masyarakat di daerah kalian bahwa Islam sudah punya penanggalan. Lah ketika mereka pulang dari haji sampai di daerah-daerah itu sudah bulan Muharram. Itulah kemudian Muharram dijadikan bulan pertama Hijriyah atau tahun baru Islam, ya, bulan Muharram ini. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa apa sih keistimewaan bulan Muharram dan apa amalan yang harus kita lakukan? Pertama, kita dilarang qital, perang. Kita tidak boleh perang. Mengangkat senjata tidak boleh. Apa termasuk perang dengan tetangga, Ustaz? Ya termasuk. Nggak boleh perang dengan tetangga. Ya, akur. Apalagi sampai bawa centong, nggak boleh. Ya. Jadi intinya tidak boleh ada permusuhan. Baik perang skala kecil ataupun perang skala besar tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, perbanyak puasa. Perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Terutama puasa tanggal 10 kemarin kan sudah lewat kan, tanggal 9, 10 dan 11-nya. Tapi secara umum puasa di bulan Muharram ini seperti puasa Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, puasa Dawudnya itu sangat istimewa nilainya. Karena dilakukan di bulan Allah. Dan pahalanya dilipat gandakan dibandingkan dia puasa di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga yang nomor 3, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Muharram ini.
Makanya para ulama salaf mencontohkan di bulan Muharram itu mereka banyak bersedekah. Karena kita tahu bahwa sedekah juga bagian daripada ibadah mulia, dan siapa yang melakukan sedekah di bulan Muharram maka pahala sedekahnya akan dilipat gandakan bila dia mau bersedekah di bulan Muharram. Apalagi Muharram itu sudah akhir daripada Ashhurul Hurum. Karena habis bulan Muharram itu sudah tidak lagi Ashhurul Hurum, tidak ada lagi. Karena Ashhurul Hurum itu kan dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Habis Muharram sudah enggak ada. Jadi ini kesempatan terakhir kalau ingin beramal soleh itu sekarang ini kesempatan terakhir ini. Sebab kalau tidak ya nunggu tahun depan lagi kalau ketemu, ya kalau usia kita sampai, kalau tidak kan itu. Maka juga ini amalan yang ketiga, berperbanyak sedekah. Kemudian juga bersilaturahim. Ya, bersilaturahim itu sangat dianjurkan di bulan Muharram. Ya. Termasuk juga perbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti solat, qiyamul lail dan yang semacamnya. Karena Imam Qatadah rahimahullahu taala ketika memberikan catatan di tafsir Ibnu Katsir, ketika memberikan catatan At-Taubah 36, beliau mengatakan, maka sesiapa yang beramal saleh di bulan-bulan hurum maka pahalanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan berdasarkan umumnya At-Taubah 36 tadi, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kalian berzina, jangan kalian minum khamar, jangan kalian berjudi, jangan kalian membunuh, jangan kalian ini dan itu, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahasanya dengan mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat kezaliman. Artinya ketika Allah mengatakan jangan berbuat kezaliman berarti mencakup kepada 3 kezaliman. Ya, ketika Allah mengatakan jangan kalian berlaku zalim di bulan Muharram dan bulan-bulan hurum yang lainnya, berarti kezaliman, larangan kezaliman di bulan Muharram itu mencakup kepada 3 kezaliman. Pertama, zalim kepada diri sendiri, yang kedua zalim kepada Allah Azza wa Jal, dan yang ketiga zalim kepada sesama kita. Atau dengan bahasa lain, ada zalim yang tidak akan diampuni dosanya, ada zalim yang akan diampuni dosanya, dan ada kezaliman itu yang ditangguhkan ampunannya. Kalau zalim tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, itulah kesyirikan. Adapun zalim yang akan diampuni itulah kezaliman antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Adapun zalim yang ditangguhkan ampunannya itulah zalim kepada sesama hamba. Walaupun kita sudah minta maaf, minta ampun kepada Allah, kalau orang yang dizalimi tidak memaafkan kita berarti ditangguhkan ampunannya. Ini yang paling bahaya, yang terakhir nih. Ya, kalau zalim kepada Allah, kita bersimpuh di hadapan Allah, bertobat, istighfar, minta ampun, betul-betul menyesal, insyaallah Allah ampuni. Tapi masalahnya ketika zalim kita ini diberikan kepada sesama hamba, Allah tidak lantas mengampuni sampai orang yang kita zalimi mengikhlaskan kezaliman kita. Itu masalahnya. Maka Allah mengatakan di sini, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berlaku zalim di bulan Muharram ini dan bulan-bulan hurum yang lainnya. Dan kezaliman yang paling besar apa? Kesyirikan. Justru ini pula lah yang kemudian mendominasi keyakinan di negeri kita soal bulan Muharram. Padahal yang pertama kali dilarang dalam Islam itu jangan melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Ini pula yang menyebar di masyarakat sehingga kemudian bulan Muharram dikambing hitamkan dan dikatakan bulan sial, bulan keramat, bulan ini, bulan itu, macam-macam. Nah, gitu ya. Lah ini kan jelas bertentangan. Dan keyakinan-keyakinan seperti yang ada di masyarakat ini sebenarnya keyakinan-keyakinan yang sangat menyimpang dalam Islam gitu ya. Taib. Itu kezaliman yang paling besar lah menyangkut kesyirikan. Tapi alhamdulillah lah kalau sekarang kapan-kapan saya pulang ke kampung itu udah jarang lah orang ngerendam keris ya. Keris pun udah hilang mungkin ya, udah bekarat juga kan. Udah dilondrikan ya. Sudah nggak lagi, udah nggak ada lagi orang perendam keris. Tak tahu ya kalau di desa yang jauh, kalau di tempat saya alhamdulillah. Mungkin karena sudah
ganti kerisnya ke handphone, saya tak tahu kan. Jadi orang sibuk main handphone aja kan, lupa sama keris. Jadi mungkin juga itu kan, karena sudah dulu kan TV, sekarang ke handphone, jadi lupa segalanya. Jadi kalau dulu dewanya keris, sekarang dewanya handphone, jadi beda. Tuhannya ada beda. Ya, dulu Tuhannya keris, sekarang Tuhannya handphone. Lebih bahaya pula handphone itu, kan? Lebih bahaya. Kalau keris itu kan sewaktu-waktu aja dimandikan, habis itu disimpan lama, kemudian dibuka. Handphone dah. Kalau handphone hari-hari lah itu di tangan kita. Kan lebih parah lagi. Nah, dan sekarang pun tidak tahu kalau keyakinan yang Pak Kiai Selamat, saya tidak tahu apa masih ada ritual seperti ini. Masih ada ya? Masih ada. Oh, Masya Allah. Jadi masih ada. Tidak perlu ditonton ya. Kadang-kadang kita penasaran ke sana, pengen lihat. Tidak perlu. Kesyirikan itu tidak perlu dilihat. Sesuatu yang nyata, yang jelas, jangan diperjelas, makin gak jelas nanti ya. Cukup di YouTube nengok aja, kita ingkari ya. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan kekuatan, maka ingkari dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Lah kesyirikan seperti itu, sekali lagi, kalau yang melakukan orang non muslim, ya kita diam sajalah, urusan mereka. Tapi masalahnya ketika dilakukan oleh orang Islam, ya kita harus ngomong lah bahwa ini bukan ajaran Islam. Ya, apalagi dilakukan di bulan suci, bulan Muharram, kalian sudah melanggar kesucian bulan Muharram. Ini dosanya dilipat gandakan. Ya, jadi inilah larangan pertama di bulan Muharram, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, kezaliman sesama hamba. Ya, itu berkaitan dengan ghibah, dengan namimah, dengan mencaci, dengan memaki, mengambil hak orang, menumpahkan darah orang, dan begitu seterusnya. Dan kezaliman jenis ini bahaya. Kezaliman jenis ini bahaya. Karena kezaliman jenis ini akan mengikis semua pahala kita selama di dunia. Makanya ketika Nabi SAW bicara tentang hadis muflis, hadis tentang bangkrutnya umat ini, ketika mereka datang menghadap Allah membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tapi di sisi lain membawa dosa, mencaci, memaki, menggibah, menumpahkan darah, dan begitu seterusnya, akhirnya terjadi barter pahala dan dosa. Ketika sudah habis pahalanya dibagikan orang, maka dia harus menanggung dosa orang di punggungnya, dan dia tidak ada selamat kecuali harus masuk neraka, naudzubillah. Kemudian yang terakhir, zalim kepada diri sendiri. Ya, zalim kepada diri sendiri dengan tidak menjaga kesehatan, ya, minum narkoba, minum minuman keras, begadang sampai tengah malam, akhirnya lupa diri, dan begitu seterusnya. Ini juga bagian daripada kezaliman. Kalau menghabiskan waktu-waktu ibadah saja, itu dilarang dalam Islam. Contoh namanya kisah siapa? Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Atau kisah di zaman Nabi SAW, siapa lagi? Abi Dzar. Ya, Abu Darda radhiyallahu an. Itu menghabiskan waktunya hanya untuk sholat malam, kemudian puasa sunnah. Utsman ibn Mad'un dan Abu Darda itu kurang lebih tuh. Jadi malamnya disuntuk dari Isya sampai subuh sholat. Nanti habis subuh sampai sore lagi puasa lagi. Itu disalahkan sama Nabi. Dan mengatakan, hei, badanmu punya hak. Kan itu kata Nabi itu. Allah punya hak, keluarganya pun punya hak. Jadi bagi tiga lah hak itu, kata Rasul. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk badan, sepertiga untuk Allah, kan begitu. Ini yang dihabiskan untuk ibadah saja salah. Apalagi yang dihabiskan untuk maksiat gitu ya. Lebih salah lagi. Yang satu hari begadang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ini loh dihabiskan untuk sholat aja disalahkan sama Nabi. Ya, bahwa badan itu juga ada haknya, keluarga pun punya haknya, dan Allah pun punya hak. Nah, ini kebanyakan kita ini zalim kepada diri sendiri dengan tidak memberikan haknya, naudzubillah. Nah, itu tidak boleh dilakukan di bulan Muharram ataupun di bulan-bulan yang lain. Cuman kalau kezaliman dilakukan di bulan Muharram, maka dosanya dilipat gandakan dibandingkan dia melakukan di luar bulan Muharram. Wallahu alam. Baik, saya kira ini saja nasihatnya. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Jadi kesyirikan itu awalnya dari mana ya? Kesyirikan mana? Ya, siro itu apa? Kesyirikan menyembah Kiai Selamat. Iya. Sebenarnya di zaman jahiliyah sudah ada.
di zaman jahiliyah itu yang mengkultuskan binatang itu sudah ada. Seperti Quran juga mengatakan, disebut saibah, saimah itu kan ada di Quran tuh. Jadi kalau ada unta melahirkan sampai 5-6 kali itu dan bagus melahirkannya, itu nanti dikeramatkan sama orang Arab jahiliyah itu. Kalau sampai brojol 5 kali gitu ya melahirkan atau 6 kali, dikultuskan, maka tidak boleh sembelih, tidak boleh sentuh, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, begitu. Kambing juga sama. Jadi di zaman jahiliyah sudah ada orang-orang yang mengkultuskan binatang itu sudah ada gitu. Kemudian juga sampai sekarang di India itu kalau saya lihat di YouTube itu masih ada yang mengkultuskan sapi itu. Jadi kalau sapi ke pasar gitu ya, kemudian kita jual kangkung, kemakan kangkungnya, nggak boleh kita minta bayaran. Ya, karena dia sendiri tidak bawa duit masalahnya. Satu. Yang kedua, itu dianggap Tuhan masalahnya. Ya, itu mereka nganggap itu Tuhan. Biarin aja dia makan kangkung. Malah seneng yang penjual tuh, kalau bisa habiskanlah kangkungnya Tuhan. Gitu ya. Kalau bisa, itu sampai ada. Tapi kan kita berpikir itu agama lain. Ya, terserah mereka. Kita tidak akan menyinggung, terserah mereka, itu urusan mereka kan. Karena lakum dinukum waliyadin kan. Nah, cuman masalahnya kalau yang punya sapi orang Islam, yang jualnya pun orang Islam, itu yang jadi masalah. Nah, gitu ya. Kok orang Islam mengkultuskan sapi? Ah, itu masalah nanti. Tapi kalau bukan orang Islam, itu terserahlah. Nah, itu keyakinan masing-masing. Jadi sudah ada itu pengkultusan-pengkultusan seperti itu. Bahkan lebih daripada, jauh daripada itu, bukan di zaman jahiliyah saja, di zaman Nabi Musa. Orang yang mengutuskan sapi itu sudah ada kan? Seperti zaman Bani Israel, ketika Nabi Musa mengambil Taurat ke Bukit Saina, tiba-tiba kemudian Samiri membuat patung anak sapi. Nah, kenapa? Karena orang-orang Mesir itu penyembah sapi zaman dulu. Menyembah kambing, menyembah sapi. Coba tengok tuh. Biasanya kalau orang-orang yang membuat replika-replika Mesir kuno itu kan biasanya identik dengan patung-patung sapi, patung-patung Fir'aun, patung-patung kambing kan itu ya. Karena itu binatang-binatang yang dikultuskan tuh. Lah ketika Samiri membuat patung anak sapi, Bani Israel sebagian besar menyembahnya tuh. Jadi sudah ada pengkultusan kepada binatang di zaman itu. Jadi memang sejarahnya panjang lah kalau soal binatang ini. Tetapi yang jelas bahwa kita ini kan lebih mulia dibandingkan binatang. Masa kita sembah makhluk yang jauh lebih rendah dibandingkan kita sembah. Ya akhirnya dia naiklah posisinya, kita pula rendah, dia yang tinggi. Jadi itulah sejarah tentang masalah sapi tadi, atau kerbau atau apa istilahnya. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup lah ya. Dah mau 11:30. Afwan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya sekarang? Diizinkan, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram itu sama-sama bulan Wurum. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sama-sama Ashhurul Hurum namanya. Bulan-bulan mulia. Jadi ada yang sama kemiripan pahalanya secara umum, seperti orang yang beramal soleh dilipat gandakan, yang bermaksiat dilipat gandakan dosanya. Itu secara umum dilakukan di bulan Muharram seperti itu. Tapi ada yang keutamanya secara khusus. Ya, secara khusus masing-masing amalan yang memang dianjurkan di masing-masing bulan. Seperti Dzulhijjah kan ada amalan haji, ya ibadahnya beda. Ya. Kemudian kurban, ya ibadahnya beda karena kurban tidak ada di bulan Muharram. Haji tidak ada di bulan Muharram, yang ada sudah pulang Pak hajinya di bulan Muharram. Ya. Artinya bahwa kalau secara khusus ya ibadah-ibadah khusus seperti di bulan Muharram ya ibadah puasa Asyura, Tasu'a kan gitu ya. Tapi ada amalan-amalan yang berserikat, artinya pahalanya secara umum sama karena sama-sama bulan hurum. Seperti tadi ucapan Imam Qatadah, siapa yang melakukan dosa dilipat gandakan, siapa yang beramal soleh dilipat gandakan pahalanya.
Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Rezeki sama ketaatan itu berbanding lurus atau berbanding terbalik, Ustaz? Rezeki, Sama ketaatan. ketaatan. Itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Misalnya orang yang tidak soleh, tidak taat itu rezekinya banyak, atau orang yang taat itu rezekinya sedikit. Jadi memahaminya gimana? Nggak bisa. Banyak orang taat itu kaya. Saya pernah di Yaman itu, di Taiz kalau tidak salah. Itu orang kaya, kaya raya, ya boleh dikata nomor 2 ke nomor 3 di Yaman paling kaya. Punya bank namanya Bank Tadhamun di Yaman itu. Itu kaya luar biasa. Tapi dia hafal Quran. Setiap jam 3 keluar, dia punya masjid itu, orang kaya ini. Kemudian dia habis sholat tahajud beberapa rakaat, nanti dia baca Quran, karena dia hafal Quran. Maka ada yang menyimak di sampingnya. Jadi datang ke masjid jam 3 sholat tahajud, habis sholat tahajud dia baca Quran, kemudian disimak sama ajudannya. Selepas itu kemudian duduk di kursi. Untuk apa? Itu sudah jam 3:30 itu sudah berderet orang itu ngasih proposal. Dia nggak ngasih uang cash, cuma ngasih tanda tangan saja. Uangnya diambil di bank di Tadhamun tuh. Setiap hari ngasih sedekahnya sepertiga malam akhir tuh. Setiap hari. Yang minta itu kalau saya hitung dalam semalam itu paling sedikit 100 orang tuh. 100 orang itu kadang-kadang tergantung dia proposalnya apa, entah sakit anaknya, entah butuh apa gitu. Paling sedikit dikasih 5 juta, 6 juta tuh. Kalilah berapa ratus orang tuh dalam semalam tuh. Buktinya banyak itu ahli sholat, ahli tahajud, ahli sedekah, hafal Quran lagi. Jarang-jarang saya dapat orang kayak gitu. Coba. Dan itu hanya ada di Yaman nampaknya. Di negeri kita ini kayak nggak ada orang kayak gitu ya. Kalau orang kaya sembunyi takut proposal di kita ini. Ya. Jadi nggak juga kalau rezeki itu berbanding terbalik dengan ketaatan, tidak. Rezeki itu adalah hal yang sudah dicatat oleh Allah. Tapi ada kalanya memang orang-orang itu sengaja dibentangkan rizkinya karena sebuah istidraj. Ya, istidraj. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza idza ra'aitallaha gitu ya. Idza ra'aitallaha yu'ti 'abdahu minad dunya ala ma'asihi fa'lam annahu istidrajun, kata Rasul. Apabila engkau melihat Allah memberikan sesuatu dari dunia di atas kemaksiatannya yang ia cintai, ketahuilah itu namanya istidraj. Maksiat makin kaya, maksiat makin sukses, maksiat makin sehat. Itu istidraj. Tapi kalau seandainya solat makin miskin, solat makin sakit, solat makin gulung tikar, tak ada bentang-bentang, ya. Maka ketahuilah boleh jadi itu ujian bagi dia untuk mengangkat derajat dan menghapuskan dosanya. Ini memang kaidah umum, bukan berarti kemudian yang taat tidak bisa kaya, yang maksiat itu harus kaya, tidak. Buktinya contoh kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan orang Yahudi miskin. Ibnu Hajar orang ulama besar kan gitu ya. Diangkat menjadi qadhi, digaji dengan gaji tetap, dapat kendaraan, kemudian pakaiannya megah mewah, masuk pasar dihargai orang pasar. Di pasar, di sudut pasar ada pula orang Yahudi, udah Yahudi miskin kere kafir lagi kan itu. Kata Yahudi kafir miskin ini, datanglah kepada kawannya, itu siapa tuh orang itu, enak kali hidupnya, naik kuda bagus, dihormati, pakaiannya bagus, banyak duitnya. Celaka kau, itu Ibnu Hajar itu qadhi kami di sini katanya. Boleh nggak kami dekat-dekat dia? Boleh lah katanya. Aku ingin tanya katanya. Tanyalah saya. Akhirnya datang kepada Ibnu Hajar. Ya Imam. Ya, kata Ibnu Hajar. Saya ingin tanya kepadamu. Ya silakan tanya. Saya dengar agamamu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara kepada orang yang beriman,
sorga kepada orang kafir katanya. Apa nggak terbalik katanya hadis ini. Sekarang mana yang beriman, mana yang kafir di sini katanya. Saya ini mungkin kafir di matamu wahai Ibnu Hajar, tapi kok saya hidupnya sulit, susah kayak penjara aja katanya. Dan engkau ini pasti di matamu seorang beriman, tapi hidupmu kok enak kali katanya. Tak ada penjara-penjara katanya. Nah, kan? Tidak mesti kemudian orang yang beriman itu harus seret rizkinya, tidak mesti pula orang yang di atas kemaksiatan dibentangkan. Justru secara kaedah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluarnya, Allah pula carikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Justru bukan berbanding terbalik, malah lurus dengan ketaatan kekayaan itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda telah menyimak ceramah Ustadz Abu Humairoh. Semoga bisa memperdalam keimanan kita kepada Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.